Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari seseorang yang bernama Arum. Dia dari Pulau Kalimantan. Kisah horor ini dialami Arum ketika dia tinggal di sebuah kosan untuk menempuh pendidikan. Di mana waktu itu, tanpa diketahui ternyata teman satu kosnya Arum ini mempunyai ilmu yang bisa merubah dirinya menjadi sosok kuyang. Kejadian ini benar-benar membuat Arum sangat ketakutan. Hingga akhirnya, semua itu terungkap dengan bantuan teman kosnya yang lain. Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Good night. Tahun 2010 adalah tahun kelulusan seorang siswi yang bernama Arum. Setelah 3 tahun, dia menempuh pendidikan SMA. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Arum berniat untuk mengambil S1 di luar kota, di universitas yang berada di kota yang berinisial B. Setelah kelulusan diumumkan, dia mendaftarkan diri di universitas yang sudah lama dia incar itu, hingga akhirnya dia diterima. Karena jarak universitas itu cukup jauh dari tempat tinggalnya, Arum diminta kedua orang tuanya untuk menyewa kos di sana. Sebuah rumah kos kamar mandi luar yang cukup sederhana dan terbilang murah. Letaknya tidak jauh dari kampus tempat dia kuliah. Rumah kos itu tidak hanya disewakan untuk mahasiswi saja, tapi juga untuk para pekerja. Jumlah kamar di rumah itu ada 7 dan Arum menempati kamar nomor 6 yang letaknya selang satu kamar di ujung rumah tersebut. Jadi kamarnya itu berjajar dan satu lokasi dengan pemilik kos tersebut, hanya beda bangunan saja. Arum menempati kamar nomor 6 itu seorang diri, dan di kos itu Arum mulai mengenal teman-teman barunya, mulai dari mahasiswi lain dan juga pekerja. Kebetulan di kosan itu ada satu orang yang satu kampus dengan Arum. Sebut saja dia adalah Dini. Dia sangat akrab dengan Arum. Dan Dini ini orangnya cukup misteris. Seringkali Arum melihat Dini sedang melakukan ritual yang Arum sendiri tidak tahu itu ritual apa. Dini juga sering bercerita tentang hantu pada Arum, tapi Arum tidak begitu memperdulikannya. Karena Arum ini orangnya tidak begitu tertarik dengan hal-hal mistis seperti itu. Di kosan itu Dini menempati kamar nomor 4. Hari-hari mereka lalui seperti biasa dan tidak ada yang aneh. Pergi kuliah, belajar, nongkrong sama temen, dan lain-lain. Seperti anak kuliahan pada umumnya. 1 tahun kemudian, rumah kos itu kedatangan anak baru yang menempati kamar nomor 7, tepat di sebelah kamarnya Arum. Orangnya cukup tinggi, rambutnya panjang sepunggung, dan tatapan matanya sangat tajam. Melihat kedatangan orang itu, Arum menyambutnya dengan ramah, berkenalan, tanya tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sepertinya, orang pertama yang dia kenal di kos ini adalah Arum dan Dini. Namanya adalah Wati. Dia dari luar kota. Dia tinggal di kosan ini bukan untuk kuliah, tapi untuk kerja rollingan. Arum senang karena sudah mengenal Wati, meskipun ya orangnya ini sedikit cuek dan pendiam. Dia hanya sesekali ngomong, itu pun kalau diajak ngomong duluan. Tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya, sepertinya Dini tidak suka dengan Wati. Mungkin karena orangnya ini kurang care atau bagaimana. Yang jelas Dini tidak pernah memberitahu Arum soal itu. Beberapa hari setelah kedatangan Wati di kosan itu, masih belum ada yang aneh, sama seperti sebelumnya.
Seringkali Arum dan Dini mengajak Wati untuk main keluar, hanya sekedar jalan-jalan agar tidak bosan di kos. Tapi Wati lebih sering menolak ajakan itu. Sepertinya Wati ini sangat sibuk dengan pekerjaannya hingga dia jarang ada waktu untuk main keluar. Singkat cerita, 2 bulan kemudian tiba-tiba keadaan kos jadi sedikit aneh. Beberapa hari ini, hampir tiap malam di jam-jam tertentu Arum sering terbangun karena suara berisik dari luar jendela kamarnya. Awalnya Arum tidak begitu memperdulikan soal itu. Dia menganggap mungkin di luar sana ada kucing atau hewan lainnya yang sedang lewat. Tapi hampir tiap antara jam 1 sampai jam 2 dini hari, suara itu selalu terdengar berisik. Seperti ada orang yang sedang melakukan aktivitas. Lama-kelamaan, Arum merasa penasaran. Sebenarnya itu siapa yang ada di belakang pintu jendela? Kalaupun orang, ngapain malam-malam di situ? Oh iya, di luar jendela itu adalah perkebunan milik ibu kos dan tidak ada akses jalan atau semacamnya. Jadi nggak mungkin banget malam-malam ada orang di sana. Sempat Arum ingin membuka pintu jendelanya untuk melihat keluar, tapi dia tidak berani. Setelah yang ketiga kalinya itu, keesokan harinya dia memberitahukan hal itu pada Dini. Ya mungkin saja itu adalah Dini yang sengaja malam-malam melakukan ritual atau semacamnya. Tapi Dini bilang tidak, di jam segitu dia sudah tidur. Mendengar Arum bertanya seperti itu, tiba-tiba Dini terlihat aneh. Sepertinya Dini ini sedang menutupi sesuatu kepada Arum, dan Arum pun tidak mau bertanya lebih. Beberapa hari setelah itu Arum sudah tidak mendengar suara berisik dari belakang jendelanya. Dari sini, dia menganggap mungkin itu memang Dini yang sedang melakukan sesuatu, tapi dia tidak bilang pada Arum. Pada suatu malam, tepatnya jam 9, Arum keluar dari kamar karena sakit perut untuk pergi ke kamar mandi. Jadi kamar mandi di kosan itu hanya ada satu dan letaknya di ujung belakang. Kurang lebih berjarak 10 meter dari kamar nomor 6 yang ditempati Arum. Ketika berjalan ke kamar mandi, dia harus melewati kamar nomor 7, yaitu kamarnya Wati. Baru setelah itu dia sampai di kamar mandi tersebut. Cukup lama dia di kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Setelah selesai, dia membuka pintu kamar mandi itu dan akan kembali ke kamarnya. Nah, baru saja keluar, Arum dikagetkan dengan seorang cewek yang rambutnya panjang dan berantakan. Dia memakai daster coklat dan sedang duduk jongkok membelakangi Arum, tepatnya di depan kamar nomor 7. Melihat itu Arum benar-benar kaget. Itu siapa malam-malam di situ dan sedang ngapain? Dipanggillah cewek itu sama Arum. "Mbak, ngapain di situ?" Mendengar suara Arum, cewek itu langsung menoleh ke arah Arum dan dia langsung berdiri. Ketika dilihat, ternyata cewek itu adalah Wati. Melihat kalau itu ternyata Wati, Arum merasa lega. Dia berjalan mendekati Wati dan bertanya, "Mbak Wati, lagi ngapain kok belum tidur?" Terlihat Wati sedang panik dengan kedatangan Arum itu. Dia seperti menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Lalu dengan terbata-bata Wati menjawab, Enggak Arum, tadinya mau ke kamar mandi, tapi karena kamar mandinya terisi jadi aku nunggu di sini." Arum penasaran dengan apa yang disembunyikan di belakang punggungnya Wati, tapi dia tidak ingin bertanya lebih karena mungkin itu adalah privasi. Karena Wati menyembunyikannya dari Arum. "Oh gitu, ya udah Mbak, kalau gitu aku ke kamar dulu ya, mau tidur," ucap Arum kemudian berjalan ke kamarnya. Arum masih penasaran dengan apa yang barusan dilakukan oleh Wati. Setelah masuk ke dalam kamar, dia mengintip Wati dari sela-sela pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Terlihat,
Dengan terburu-buru Wati berjalan dan masuk ke kamar mandi. Arum segera menutup pintu kamarnya dan merebahkan badannya di atas kasur. Di dalam kamar, Arum masih memikirkan kejadian barusan. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Wati? Kenapa dia tadi tampak panik? Karena tidak ingin ikut campur dengan urusan orang, Arum pun berusaha melupakannya, kemudian tidur. Keesokan harinya, terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan Arum dari tidurnya. Arum pun bangun dan membukanya. Terlihat Dini sudah berpakaian rapi. "Rum, antar aku ke toko buku yuk, sekalian beli sarapan." Dengan keadaan yang masih ngantuk, Arum bilang, "Aduh, pagi amat. Kenapa nggak siangan aja ntar? Nggak sempet, Rum. Nanti siang aku ada kelas." "Ya udah, aku mandi dulu. Tunggu di sini." Oh iya, Arum dan Dini memang satu kampus, tapi mereka beda jurusan. Setelah itu, Arum mengambil peralatan mandinya dan pergi ke kamar mandi, sementara Dini menunggunya di kamar Arum. Ketika berjalan ke kamar mandi, Arum menjumpai Wati yang baru saja keluar dari kamar dan akan berangkat kerja. Dia terlihat tampak pucat dan terdapat lingkar hitam di matanya. Sepertinya Wati sedang sakit. Arum pun menyapanya. "Berangkat kerja ya, Mbak?" "Iya, Rum. Kamu gak masuk kuliah?" "Masuk, Mbak, tapi nanti siang." "Ya udah, hati-hati ya, Mbak." Tanpa menanyakan keadaan Wati, dia bergegas ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Arum dan Dini pergi ke toko buku. Setelah itu mereka mampir di warung makan langganan mereka untuk sarapan. Di warung, Arum menceritakan kejadian pas malam ketika bertemu dengan Wati pada Dini. Tapi Dini menanggapinya dengan santai. "Ya mungkin aja bener, dia lagi nungguin kamu keluar kamar mandi. Kamu kan kalau mandi suka lama," kata Dini. Sepulang dari warung, mereka pergi ke kampus. Karena melihat tadi pagi Wati ini tampak sakit, sore harinya sepulang dari kampus, Arum mendatangi kamar Wati untuk mengajaknya keluar beli makan. Dia mengetuk pintu kamarnya Wati. "Mbak Wati, kita keluar yuk beli makan." Wati pun keluar, masih dalam kondisi pucat. Dan keluarnya Wati dari kamar itu terlihat sangat aneh. Dia membuka sedikit pintu kamarnya, lalu menutupnya lagi. Seakan-akan Arum tidak boleh mengetahui isi dalam kamarnya Wati. Setelah keluar dari kamar, Wati kemudian bilang, "Arum, aku nitip aja ya, lagi banyak kerjaan soalnya." Melihat Wati dalam keadaan pucat itu, Arum bertanya, "Kamu sakit, Mbak Wati? Kok pucat banget?" "Enggak, kecapean aja mungkin, soalnya banyak kerjaan." Karena Wati memang tidak mau ikut beli makan, akhirnya ya sudah. Arum berencana membelikan Wati nasi, kemudian dia berangkat beli makan bersama Dini. Sepulang beli makan, Arum dan Dini mendatangi kamar Wati lagi untuk mengantarkan makanan yang sudah dia beli. Dan Wati masih seperti menyembunyikan isi dalam kamarnya pada Arum dan Dini. Arum tidak begitu memperdulikan soal itu. Mungkin di dalam kamarnya Wati memang menyimpan sesuatu yang bersifat privasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Singkat cerita, malam harinya kejadian itu terulang lagi. Ketika Arum sedang nyenyak tidur, dia terbangun karena terusik suara berisik dari luar jendela kamarnya, dan sesekali diiringi suara lirih tangisan perempuan. Karena penasaran, Arum membuka pintu jendelanya untuk melihat keluar. Baru saja pintu jendela itu dibuka, sekilas Arum melihat ada sosok wanita berambut panjang yang terbang ke atas. Dan itu terlihat hanya kepalanya saja. Melihat itu, Arum benar-benar kaget.
Belum sampai dia memperhatikan sosok itu secara detail, dia langsung menutup kembali pintu jendelanya. Kali ini Arum merasa takut. Malam itu, dia bergegas keluar dari kamarnya untuk menuju ke kamarnya Dini dengan niat ingin tidur di sana. Dia mengetuk kamarnya Dini. Setelah dibuka, ternyata malam itu Dini belum tidur. Melihat Arum yang tampak ketakutan, Dini kemudian bertanya, "Arum, kamu kenapa?" "Barusan aku dengar ada yang nangis di belakang jendela, Din. Pas aku buka, ternyata ada cewek yang terbang." Mendengar penjelasan dari Arum, Dini tampak panik. Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu kepada Arum. "Mimpi kali, Rum. Mana ada suara orang nangis." "Sumpah, Din. Barusan aku ngeliat. Makanya aku kesini. Aku tidur di sini ya." Dengan senang hati, Dini memperbolehkan Arum tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Arum menceritakan tentang kejadian malam itu pada Dini secara detail. Mulai dari suara berisik, suara cewek nangis, hingga sosok berambut panjang yang sedang terbang. Melihat Arum yang benar-benar ketakutan, Dini coba menenangkan Arum agar dia tidak merasa ketakutan lagi. Dan sudah 3 malam ini Arum tidak berani tidur di kamarnya sendiri karena dia dibayang-bayangi sosok wanita berambut panjang itu. Karena mungkin kasihan melihat Arum yang terus-terusan seperti ini, akhirnya Dini membuka omongan. "Rum, kamu yakin ngelihat ada cewek terbang di belakang kamar?" "Iya, Din, sumpah. Baru kali ini aku ngelihat sosok aneh kayak gitu." "Gini aja, Rum, biar kamu gak parno lagi. Nanti malam kita lihat apa dan siapa sebenarnya yang kamu lihat itu. Tapi dengan satu syarat, kamu jangan takut kalau nanti harus melihat sosok itu lagi." Sebenarnya berat bagi Arum untuk tidak takut. Tapi karena tidak mau terus-terusan parno seperti ini, akhirnya Arum pun menyetujui kata-kata Dini. Malam itu mereka berdua menempati kamarnya Arum dan sengaja tidak tidur hingga larut malam. Jam 10 sudah berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda berisik dari belakang jendela. Jam 12 pun berlalu dan masih belum terdengar suara itu. Dan tepat jam 1 dini hari, terdengar suara seseorang membuka pintu jendela. Disusul suara berisik yang biasa membangunkan Arum pada tengah malam. Mendengar itu, Dini memberi kode pada Arum agar tidak bersuara sedikit pun. Sekitar 15 menit kemudian, suara itu tidak terdengar lagi. Lalu Dini mengajak Arum untuk pergi ke belakang kamar dengan membawa senter. Dengan hati deg-degan, Arum hanya menurut. Pelan-pelan, mereka keluar dari rumah kosan untuk berjalan ke belakang sambil melihat keadaan sekitar untuk memastikan keadaan sudah sepi agar tidak disangka maling. Sesampainya di belakang pintu jendela kamarnya Arum, mereka mengeksplor situasi sekitar dengan senter. Dan tepat di bawah pohon searah dengan kamarnya Wati, terlihat ada sebuah baskom yang tertutup kain putih dengan bercak-bercak merah yang menempel di kain tersebut. Dini menunjuk ke arah benda tersebut untuk memberitahu Arum. Melihat itu, dengan pelan Arum menanyakan benda itu pada Dini. "Din, itu apa, Din? Kalau kamu mau lihat, buka aja kainnya. Emang gak apa-apa?" Dini hanya mengangguk. Pelan-pelan Arum membuka kain itu. Dan tahu gak apa isi dari baskom itu? Usus dan beberapa organ dalam tubuh manusia yang masih segar bercampur dengan darah. Mengetahui isi baskom itu, Arum benar-benar syok dan segera melepaskan kain putih yang tadi menutupi baskom itu. Kemudian dia bertanya pada Dini, "Ini apa, Din?" "Ini punya seseorang." "Punya siapa?" "Kalau kamu mau tahu siapa pemiliknya, kita tunggu di sini sampai dia datang mengambilnya."
Perasaan Arum bercampur aduk antara takut dan penasaran. Kemudian, mereka duduk di bawah pohon yang berjarak 10 meter dari baskom tersebut, tepat di belakang tembok kamar mandi. 30 menit mereka menunggu, dan tidak ada tanda-tanda apapun. Sampai pada jam 2 lebih, tiba-tiba terdengar ada suara benda lunak yang jatuh dari arah dalam kamar mandi. Mendengar itu mereka kaget. Lalu, Dini mengajak Arum untuk cepat-cepat masuk ke dalam kosan dan menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, terlihat Wati sedang tersungkur di dalam kamar mandi dengan bercak-bercak darah di pakaiannya dan wajahnya sangat pucat. Melihat itu Arum sangat kaget. Apa yang sedang terjadi pada Wati? Lalu mereka membantu Wati berjalan ke dalam kamarnya. Sesampai di dalam kamar, mereka menidurkan Wati yang dalam keadaan lemas itu di kasurnya. Dan di dalam kamarnya Wati itu, Arum mencium aroma anyir yang sangat menyengat hingga membuatnya ingin muntah. Setelah menidurkan Wati di atas kasur, Dini mengajak Arum untuk meninggalkan kamar Wati dan menuju ke kamarnya Arum. Sesampainya di kamar, Arum bertanya pada Dini, "Kenapa ditinggalin, Din? Kasihan kan itu Wati?" "Gak apa-apa, besok juga dia sembuh sendiri." Malam itu Dini meminta pada Arum untuk melupakan semua kejadian malam ini dan menyanggupinya akan memberitahu pemilik organ tubuh dalam baskom itu besok. Malam itu mereka berdua tidur di kamarnya Arum. Keesokan harinya terdengar ada yang mengetuk pintu kamarnya Arum hingga membuat mereka berdua bangun. Setelah dibuka, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Wati. "Permisi Rum, boleh saya masuk sebentar?" ucap Wati. "Silakan Mbak, maaf baru bangun tidur," jawab Arum. Di dalam kamar, Wati memberitahu mereka berdua tentang kejadian semalam. "Sedikit banyak mungkin kalian sudah tahu siapa saya. Saya cuma berharap jangan beritahu siapapun. Saya melakukan ini karena sebuah alasan," ucap Wati. Mendengar penjelasan itu Arum langsung berpikir, apa jangan-jangan organ tubuh itu milik Wati? Tapi buat apa? Lalu Dini menanyakan apa tujuan Wati melakukan semua itu. Kemudian Wati lanjut menjelaskan, "Aku melakukan itu karena ingin menemui ibuku di kampung. Beliau sakit beberapa hari ini dan hanya tinggal bersama adikku. Ibuku sudah cukup tua, ayahku sudah tidak ada, kedua kakakku sudah menikah dan tinggal bersama istrinya. Berhubung tempat kerjaku sekarang jauh dari rumah, jadi aku melakukan semua ini. Aku hanya ingin berada di samping ibu." Sebenarnya Wati tidak ingin melakukan ini, tapi karena keadaan, akhirnya terpaksa dia melakukannya hanya karena ingin melihat kondisi sang ibu di kampung. Mendengar penjelasan dari Wati, Arum dan Dini ikut sedih. Lalu, Dini menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Wati hingga sampai di kampung halamannya. Menurut Wati, dia hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit dari sini menuju ke kampung halamannya. Mendengar itu Dini dan Arum heran. Padahal, tempat tinggal Wati yang berada di kota es itu kalau ditempuh dengan kendaraan, itu memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Tapi ini hanya ditempuh Wati kurang dari 30 menit. Karena kasihan dengan posisi Wati saat ini, mereka berdua memutuskan untuk tidak memberitahukan hal ini pada siapapun dan turut mendoakan semoga ibunya Wati lekas diberi kesembuhan. Setelah menjelaskan semua itu, Wati kembali ke kamarnya. Kemudian, Dini memberitahu tentang ilmu apa yang digunakan Wati itu kepada Arum, hingga dia bisa secepat itu pulang ke kampung halamannya. Setahu Dini, untuk pulang ke kampung halamannya itu Wati merubah dirinya menjadi sosok kuyang. Untuk melakukan itu, dia sengaja meninggalkan dan menyembunyikan organ tubuhnya, kemudian melepas kepalanya untuk pergi kemanapun yang dia inginkan.
Mendengar penjelasan dari Dini, Arum benar-benar tidak habis pikir. Pantesan akhir-akhir ini dia sering melihat Wati dalam keadaan aneh. Ternyata itu yang dia sembunyikan. Sebenarnya Dini sudah mengira ini dari awal. Hanya saja dia tidak ingin bilang pada Arum karena tidak ingin Arum takut. Setelah kejadian itu, Wati lebih sering terbuka tentang dirinya kepada Arum dan Dini. Hingga 3 bulan telah berlalu. Wati harus kembali ke kotanya sendiri untuk di rolling. Sebelum meninggalkan kosan, Dini berpesan pada Wati agar tidak menggunakan ilmu itu untuk hal-hal buruk atau mencelakakan orang lain. Dan kalau bisa, ilmu itu agar dihapuskan saja dari dirinya. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Arum ketika dia tinggal di sebuah kosan untuk menempuh pendidikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.